Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa ya. Bersama-sama kembali, kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih haus dan lapar akan Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 23, 24 dan 25. Kalau hari ini nggak selesai, nanti akan kita lanjutkan di hari-hari yang akan datang ya. Kolose pasal 3 ayat 23, 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, tadi dengan jelas dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya, artinya gini Bapak Ibu sekalian, Paulus tidak berkata kalau pekerjaanmu sesuai passionmu, sesuai keinginanmu, ya, atau kalau gajimu besar, atau kalau kamu punya bos atau atasan baik. Tapi Paulus berkata, apapun juga ya, apapun juga yang kamu perbuat. Itu yang ditekankan dari Kolose pasal 3 ayat 23 tadi. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak sedang membedakan jenis pekerjaan, melainkan sikap hati orang yang mengerjakan sesuatu itu harus seperti apa. Ya, jadi apapun profesi daripada Bapak Ibu sekalian, baik itu sebagai seorang pengusaha maupun sebagai seorang karyawan, sebagai seorang waitress, seperti banyak yang menjadi waitress di New York ini, atau apapun profesi kita, mungkin ada di antara kita sebagai dokter atau driver atau ibu rumah tangga, bahkan kalau profesi kita hari ini adalah pelajar atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan ya, apapun jabatan kita, baik itu sebagai pemilik perusahaan, sebagai direktur, wakil direktur, manajer, supervisor, staff, atau volunteer. Apapun juga pelayanan kita, mungkin itu sebagai singer, sebagai worship leader, sebagai pemain musik, orang yang ada di bagian multimedia, sound system, usher, sekolah minggu, atau bahkan tim doa. Ya, penekanannya adalah lakukan dengan segenap hati. Bersama saya ucapkan, lakukanlah dengan segenap hati. 2, 3, lakukanlah dengan segenap hati. Karena yang Tuhan lihat bukanlah apa yang kita kerjakan, melainkan bagaimana sikap hati kita waktu mengerjakannya. Seringkali kita bertanya begini, Tuhan, mengapa pekerjaan saya seperti ini? Mengapa saya belum dipromosikan? Mengapa saya ditempatkan di bagian ini? Ingat,
Tuhan tidak pernah langsung memberikan perkara besar, atau Tuhan tidak pernah langsung mempercayakan perkara besar kepada orang-orang yang belum terbukti setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ya, kita ingat bagaimana Daud itu menjadi raja Israel. Dia tidak ucuk-ucuk kemudian menjadi raja Israel. Ya, itu dimulai ketika Daud dipercaya untuk menggembalakan kambing domba yang ada di padang. Alkitab mengatakan jumlahnya cuma 2 atau 3 ekor saja. Di tempat yang sepi itulah kemudian Tuhan membentuk Daud. Ya, bagaimana dia menjadi seorang yang bertanggung jawab, bagaimana Daud menjadi seorang yang berani, dan bagaimana Tuhan membentuk Daud untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, dimulai dari padang gembalaan yang cuma 2-3 ekor kambing domba. Kemudian kita ingat tentang Yusuf. Dia juga tidak langsung menjadi penguasa di Mesir, ya. Tuhan membentuk Yusuf, ya. Ya, dipercaya untuk mengurus rumah Potifar. Kemudian dia dimasukkan di penjara, dan di penjara oleh kepala penjara dipercaya untuk mengelola penjara. Meskipun tidak adil diperlakukannya Yusuf itu, tapi Yusuf tetap bekerja dengan integritas. Bersama saya ucapkan integritas. 2, 3, integritas. Apa itu integritas? Yaitu melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, ada orang maupun tidak ada orang. Ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Kesetiaannya dalam melakukan tugas yang kecil itu menjadi jalan untuk menuju kepada tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian ada tokoh anak-anak muda dari Ibrani yang dibuang ke Babel. Yang terkenal adalah Daniel. Daniel nggak langsung jadi pejabat tinggi di Babel, ya. Dia masih sangat muda, bahkan ada beberapa penafsir mengatakan bahwa Daniel itu masih remaja. Tapi sejak masa remajanya itu Daniel berketetapan untuk hidup benar, berketetapan, bekerja dengan disiplin, dan tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Ya, karena karakter yang seperti itulah yang kemudian menyebabkan Tuhan meninggikan Daniel. Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa peninggian bukan dari gunung ini, bukan dari gunung itu, tapi dari Tuhan, ya. Meskipun peninggian itu dari Tuhan, ya, ada bagian-bagian kita yang harus kita kerjakan, ya. Pola yang Tuhan pakai sebelum Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar atau memperbesar tanggung jawab daripada kita, Tuhan terlebih dahulu menguji kesetiaan kita. Bersama saya ucapkan menguji kesetiaan kita. 2, 3, menguji kesetiaan kita. Jadi jangan pernah berkata ini cuman pekerjaan kecil. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita, please jangan lagi berkata ini cuman pekerjaan kecil. Karena dalam kerajaan Allah tidak ada pekerjaan yang kecil. Yang ada hanyalah orang yang memiliki hati kecil, sehingga menganggap remeh apa yang Tuhan percayakan. Bagi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya,
menyapu lantai gereja dengan hati yang benar itu sama berharganya dengan berkhotbah di atas mimbar. Ya, bagi Tuhan kita membersihkan WC gereja, ya. Kalau ada sesuatu yang kotor di WC gereja itu sama berharganya dengan berkhotbah di atas mimbar atau memimpin pujian di atas mimbar. Karena keduanya dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan dalam perkara kecil adalah pintu masuk menuju perkara yang lebih besar. Orang yang meremehkan tanggung jawab kecil itu sedang menutup pintu bagi tanggung jawab yang lebih besar. Sekali lagi, orang yang meremehkan tanggung jawab kecil itu sedang menutup pintu bagi tanggung jawab yang lebih besar. Ya, itu bagian yang pertama. Yang kedua, dikatakan ayat 23 tadi, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, yang pertama kita belajar, kita harus melakukan dengan segenap hati. Yang kedua, yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, yaitu motivasi. Bersama saya ucapkan motivasi. 2, 3, motivasi. Motivasi apa Pak? Motivasinya itu harus untuk Tuhan. Banyak orang melakukan hal yang baik, ya, tetapi motivasinya salah. Perhatikan, Rasul Paulus tidak hanya berbicara tentang apa yang kita kerjakan, tetapi Rasul Paulus juga berbicara untuk siapa kita mengerjakannya. Inilah yang membedakan orang percaya dengan orang-orang dunia. Banyak orang di dunia ini bekerja ya karena ingin mendapatkan gaji yang lebih besar, untuk mendapatkan bonus, untuk mendapatkan promosi, untuk mendapatkan penghargaan, pujian atau pengakuan dari orang lain. Semuanya itu tidak salah Bapak Ibu sekalian ya. Itu bisa menjadi hasil memang dari kerja keras kita masing-masing. Tetapi bagi orang percaya, itu bukan tujuan utamanya, ya. Tujuan utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Bersama saya ucapkan menyenangkan hati Tuhan. 2, 3, menyenangkan hati Tuhan. Jadi bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja itu adalah bentuk ibadah. Bekerja adalah cara kita memuliakan Tuhan. Karena itu, kualitas pekerjaan kita seharusnya mencerminkan kualitas iman kita. Masalahnya, ketika motivasi kita hanya tertuju kepada manusia, kita akan sangat mudah kecewa. Ketika bos tidak menghargai kerja keras kita atau atasan kita tidak menghargai kerja keras kita, kita mulai kehilangan semangat. Ketika rekan kerja dipromosikan sementara kita tidak, kita mulai iri dan marah. Ketika pelayanan kita tidak dipuji, kita mulai merasa tidak dihargai, lalu perlahan berhenti melayani. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tanpa sadar sedang bekerja untuk mendapatkan pengakuan manusia, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau manusia itu yang menjadi tujuan kita, maka penilaian manusia akan menentukan naik turunnya semangat kita. Hari ini dipuji oleh manusia, kita semangat. Besok waktu dikritik, kita ingin menyerah. Ya, hidup kita akhirnya dikendalikan
oleh sikap dan pendapat orang lain terhadap kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda kepada kita. Kerjakanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Artinya, sekalipun tidak ada yang melihat, Tuhan itu melihat, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha tahu. Sekalipun tidak ada yang memuji, ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu menghargai apa yang kita kerjakan. Sekalipun tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepada kita, Tuhan itu tidak pernah melupakan setiap kesetiaan kita. Ya, ketika motivasi kita adalah Tuhan, kita tidak lagi bekerja untuk mencari tepuk tangan manusia, tetapi untuk memperoleh senyum daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengasihi bos kita, seperti masa-masa muda kita ketika kita sedang jatuh cinta, ya, maka saya percaya Bapak Ibu sekalian, waktu orang jatuh cinta, dia akan memberikan yang terbaik untuk pribadi yang dicintainya. Demikian juga waktu kita mengasihi bos kita, maka kita akan memberikan yang terbaik untuk bos kita. Ya, nanti di bagian lain kita akan belajar bahwa bos kita itu adalah Tuhan semesta alam ini yang namanya dikenal dengan nama Yesus Kristus. Orang lain boleh tidak menghargai kita, Bapak Ibu sekalian. Orang lain boleh salah menilai kita. Tetapi selama Tuhan itu berkenan atas hidup kita, itu sudah lebih daripada cukup. Karena itulah tidak ada manusia yang dapat mencuri sukacita orang yang bekerja untuk Tuhan, ya. Pokoknya apa yang aku kerjakan itu untuk Tuhan, ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, sukacita itu tidak berasal dari pujian manusia. Sukacita itu berasal daripada kesadaran bahwa kita itu sedang menyenangkan hati Bapa yang di sorga. Motivasi untuk Tuhan, ya. Jadi motivasinya semuanya adalah untuk Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah bekerja untuk mencari tepuk tangan manusia, tapi bekerjalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab penghargaan dari Tuhan jauh lebih bernilai daripada pujian manusia. Ada yang disertai oleh Tuhan, tetapi tidak berhasil. Artinya apa? Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Ingat, seperti Yusuf disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Itu artinya apa? Karakter yang baik itu penting, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Alkitab berkata, Yusuf selalu berhasil di setiap apa yang dikerjakannya, ya. Jadi kita sudah belajar hari ini dua hal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, apa yang ada di tangan kita dalam hidup kita yang sedang Tuhan percayakan kepada kita, itu lakukan dengan segenap hati. Yang kedua, ingat motivasinya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Kami percaya setiap kami yang hadir di doa fajar ini, maupun yang hadir untuk mengikuti siaran ulang daripada apa yang kami dengarkan hari ini, kami semua ada di dalam rencana Tuhan untuk mengalami promosi. Maka itu ya Aba ya Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong memampukan kami untuk melakukan apa yang kami dengarkan hari ini. Ada dua hal. Yang pertama, apa yang kami kerjakan itu harus kami kerjakan dengan segenap hati. Yang kedua, motivasinya
adalah untuk Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Allah atas semesta alam ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.